Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku. Pasti kalian bosan ya lihat muka aku. Gak apa-apa. Oke, teman-teman semua. Di sini kali ini aku mau berbagi ilmu. Ding 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 ding. Jadi aku mau sharing tentang, mungkin video ini bisa berguna bagi teman-teman relawan Bimba IUEO yang butuh informasi, yang mungkin video ini bisa ditonton di tahun depan atau bulan depan setelah aku upload gitu kan. Mungkin banyak orang yang butuh informasi ini kan, untuk bahan ujian atau bahan interview atau bahan-bahan yang lain lah ya. Sebenarnya aku di sini tuh sebenarnya video sebagai ini ya, tugas review materiku di training hari ini, yaitu 18 Desember 2020. Jadi setiap habis training selalu diberi tugas untuk mereview dalam bentuk video dan diupload di YouTube. Kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari Ibu Tasya mengenai motivasi relawan Bimba IUEO. Di sini ada 2 pertanyaan yang Ibu Tasya berikan ya. Jadi yang pertama itu tentang apa saja tanggung jawab relawan Bimba IUEO gitu. Terus suruh jelasin gitu kan. Terus yang kedua itu makna dari 7 nilai dasar Bimba IUEO. Jadi di sini aku mau jawab yang pertama dulu ya teman-teman. Ini sesuai dengan apa yang aku serap ya. Jadi kalau ada yang salah atau ada yang kurang, kalian bisa koreksi aku di bawah ini gitu. Jadi yang pertama itu tanggung jawab seorang relawan Bimba IUEO itu adalah yang pertama belajar. Kenapa belajar? Karena seperti yang kita ketahui, belajar itu apa sih? Belajar adalah proses menggabungkan satu hal dengan hal yang lain, sehingga kita itu bisa mengambil hikmah dari pembelajaran itu gitu. Nah, untuk apa hikmah itu? Untuk perbaikan diri kita di kemudian hari, agar kita bisa terus-menerus menjadi orang yang lebih baik lagi begitu. Nah, makanya kenapa kok seorang relawan itu harus belajar ya, karena kita harus terus-menerus memperbaiki diri, karena kita kan harus menghadapi anak-anak kita, memberikan atau membantu anak-anak untuk menumbuhkan minat bacanya. Jadi makanya kita harus terus-menerus belajar agar kita itu bisa memperbaiki diri. Jadi ketika kita berbuat salah, kita bisa ambil hikmahnya dan kita terus memperbaiki diri gitu. Terus yang kedua itu apa syaratnya? Yaitu berbuat baik. Berbuat baik ini banyak macamnya, tapi kalau sesuai dengan yang yang Ibu pemateri sampaikan itu, salah satu berbuat baik yang dimaksud di Bimba IUEO itu adalah seperti jujur. Jadi kita harus jujur terhadap diri kita sendiri, jujur terhadap orang tua murid, jujur terhadap penanggung jawab unit gitu. Jadi jujur di sini maksudnya adalah, jadi kita harus jujur ketika si anak, misalkan nih, si anak belum mampu dalam misalnya baca 2, ya udah kita jujur bahwa anak itu emang belum bisa dan perlu kita bimbing terus, kita dampingi terus agar si anak itu
bisa terampil dalam baca dua gitu. Terus yang kedua disiplin. Jadi seorang relawan Bimba AIUEO itu harus disiplin. Disiplin apa? Disiplin dalam menerapkan metode-metode, kurikulum dan paradigma yang ada di Bimba AIUEO. Agar apa sih? Agar proses untuk membimbing anak dalam menumbuhkan minat baca anak itu berjalan dengan lancar gitu. Makanya kita harus sesuai dengan paradigma Bimba AIUEO, sesuai dengan metode. Tapi di sini juga harus nggak hanya itu ya, kita kayak disiplin waktu. Jadi ketika waktunya masuk, kita harus on time. Ketika waktunya selesai belajar, kita juga harus on time. Itu juga merupakan disiplin, tepat waktu. Di sini juga disiplin bisa dalam bentuk pakaian. Jadi kita harus disiplin menerapkan aturan yang sudah ada di Bimba AIUEO gitu. Itu sepemahaman aku ya. Terus yang kedua tanggung jawab. Jadi kita harus Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab atas diri sendiri dan bertanggung jawab dengan si anak. Jadi kita harus bertanggung jawab atas proses pembelajaran anak, proses menumbuhkan minat baca si anak itu adalah tanggung jawab kita. Jadi kita bertanggung jawab untuk mendampingi, untuk menarik agar si anak itu tumbuh rasa minat bacanya gitu, agar anak itu senang belajar. Dengan cara apa? Sudah dijelaskan sebelumnya ya, metode-metodenya. Ada 3 metode: fun learning, small step system, dan individual system gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab itu semua. Terus yang keempat itu adalah kerjasama. Kerjasama apa? Jadi seorang motivator itu harus bisa kerjasama dengan kepala unit, kerjasama dengan orang tua anak gitu, wali murid. Jadi kita harus membangun komunikasi terhadap kepala unit dan juga orang tua. Jadi kita harus membangun sebuah komunikasi, seperti contohnya karena sekarang kan online ya. Jadi mama hari ini contohnya gini ya, assalamualaikum mama, mohon maaf mengganggu, mengingatkan bahwa hari ini kakak Tasya jadwalnya belajar online atau video call gitu. Mohon kerjasamanya ya mama untuk menyiapkan modul atau apa gitu. Terus selain itu juga kita harus membangun komunikasi, kayak menanyakan perkembangan anak itu di rumah kayak gimana. Apakah anak di rumah sudah menerapkan kayak permainan yang dikasih Bimba atau belum, kayak gitu. Jadi komunikasi seorang motivator dengan orang tua itu sangat penting tuh. Hal itu untuk apa? Ya untuk mengoreksi diri kita. Jadi ketika kita membangun komunikasi, kita kan tahu perkembangan anak. Oh gini bu, Tasya di rumah seperti ini, gini. Berarti kita bisa memutar otak gitu loh. Kita bisa menggunakan varian skill kita untuk bagaimana anak ini biar bisa lebih baik, biar bisa minat bacanya itu lebih lagi, sehingga anak selalu happy kayak gitu. Terus yang terakhir adalah peduli. Di sini kita harus peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap anak. Kita harus mengerti apa sih yang anak inginkan, apa sih yang dibutuhin anak gitu. Kita harus peduli itu gitu, seorang motivator gitu, demi keberlangsungan metode belajar yang fun learning gitu. Jadi mungkin itu ya teman-teman yang bisa aku share ke teman-teman.
Oh iya, lupa, maaf. Soalnya nomor 2 belum ya. Jadi soal yang nomor 2 itu tentang 7 nilai dasar 7 nilai dasar Bimba. Jadi yang pertama itu bahwa bimbingan minat belajar anak, yaitu Bimba A I U E O, itu merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya itu menyenangkan atau fun learning. Maksudnya apa? Jadi di dalam Bimba A I U E O, proses pembelajarannya wajib mutlak 100% adalah fun learning. Apa sih fun learning? Proses pembelajaran yaitu tadi yang 100% itu mutlak harus menyenangkan gitu. Jadi kebahagiaan adalah yang utama. Makanya di sini adalah bermain sambil belajar gitu. Terus yang kedua apa? Yang kedua yaitu bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada orang yang dewasa gitu. Jadi karena anak itu merupakan anugerah dari Tuhan, makanya kita harus menjaganya. Kita harus mengenalkan dia belajar, kita harus mengajari dia hal-hal baik, dan dia juga anak juga harus, karena di sini anak mempunyai hak apa? Hak anak, hak bermain. Itu makanya di bimbel ini adalah bermain sambil belajar. Jadi anak tidak merasakan bosan, jenuh, dan merasa belajar itu membosankan gitu. Terus yang ketiga adalah bahwa pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa gitu. Jadi proses pembelajaran fun learning itu harus diterapkan nggak hanya hari ini, tahun depan, tahun besok, tapi sepanjang masa. Untuk apa? Yaitu agar, kenapa harus sepanjang masa? Ya karena kan semakin berkembangnya pengetahuan gitu ya. Jadi tuh minat baca, seperti yang kita ketahui ya, sekarang itu zaman sekarang minat baca orang itu kan rendah banget ya, terutama di negara kita ya. Lah makanya kenapa harus sepanjang masa? Karena dengan belajar menyenangkan, orang itu bisa bahagia. Makanya orang itu harus terus belajar dan belajar, karena dengan belajar itu orang bahagia gitu. Tujuan hidup manusia itu kan adalah kebahagiaan gitu. Terus yang keempat apa? Bahwa pendidikan secara bertahap atau small step system dan dengan pendekatan individu atau individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan, fun learning. Jadi ya, untuk bisa ke proses fun learning, kita tuh harus melewati yang namanya individual system, dimana di individual system itu adalah anak sebagai subjek dan orang dewasa itu sebagai fasilitator. Jadi kita lah dari situ tuh kita tahu apa sih yang dimau anak ini sebenarnya mau apa sih. Contohnya misalnya anak ini mau berhitung, jadi kita sebagai orang dewasa harus memfasilitasi itu dengan cara apa? Contohnya anak pengen berhitung, ya kita memfasilitasi modul berhitung. Nah kayak gitu. Nah itu jadi anak sebagai subjek, sumber informasi. Jadi di tahap individual system kita itu harus mengetahui maunya anak itu apa, yang jadi kesukaan anak itu apa, dan kita harus memfasilitasi itu gitu. Nah, setelah individual system, setelah kita tahu tuh maunya anak ini apa sih, kesukaannya ini, baru kita ke tahap small step system. Jadi setelah kita tahu anak ini maunya apa, kita berikan tuh materi secara bertahap. Yang pertama kita mengenalkan huruf O. Ketika anak sudah terampil, sudah mampu, kita baru melaju ke huruf A. Begitupun dengan materi yang lain, kayak misalnya
oh anak sudah bisa baca 1B, baca B1 gitu kan, B1 baca 1. Ketika anak sudah terampil, sudah kita evaluasi dan kita rasa anak sudah benar-benar terampil dengan B1 baca 1, nah, kita lanjut lagi ke B2, begitupun seterusnya. Sehingga pembelajaran ini menyenangkan, tidak membebankan si anak. Jadi anak pun happy karena prosesnya step by step gitu, ditekankan prosesnya gitu ya. Yang kelima itu bahwa bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Jadi bimbingan membaca itu adalah, jadi setiap anak itu mempunyai hak untuk belajar. Untuk belajar. Untuk apa? Agar anak itu bahagia, agar anak itu bisa menggabungkan satu hal dengan hal yang lain sehingga mereka bisa memperbaiki diri. Begitupun orang dewasa itu wajib yang namanya belajar. Untuk apa? Yaitu tadi, untuk memperbaiki diri gitu. Ketika kita salah, kita bisa tahu kesalahan kita di mana dan kita memperbaiki diri kesalahan kita agar bisa lebih baik ke depannya gitu. Yang keenam yaitu bahwa setiap anggota komunitas bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang masa. Itu tadi. Jadi seluruh warga yang ada di komunitas bimba itu harus senang belajar, senang untuk mencari hal-hal baru, menggabungkan satu hal dengan hal yang lain untuk kita ambil hikmahnya. Lalu dengan belajar kita bisa memperbaiki diri kita terus menerus. Makanya kita harus belajar sepanjang hayat, karena kan kita manusia ya, manusia itu nggak ada yang sempurna, jadi manusia selalu ada kesalahan, sehingga kita harus perlu dan terus menerus belajar agar kita bisa memperbaiki diri kita agar bisa menjadi manusia yang kedepannya itu lebih baik lagi begitu. Terus yang terakhir, yang ketujuh itu bahwa setiap anggota komunitas bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Jadi setelah kita tahu, kita harus mengamalkan atau memberitahu kepada orang lain gitu. Oke, kayaknya hanya ini deh yang bisa aku share kali ini. Jadi kalau ada salah atau kurangnya mohon dimaklumi ya teman-teman, dan mohon maaf juga gitu. Mungkin hanya ini. Mungkin next akan aku share pengalaman-pengalaman atau konten lain atau apa ya, atau mungkin sharing tentang pengalaman trainingku, atau mungkin di training berikutnya aku juga bisa sharing juga gimana kayak gitu kan. Bisa juga mungkin ya, semoga ya nggak hanya karena training gitu kan aku bisa berbagi ke teman-teman gitu. Semoga kedepannya juga lebih baik lagi lah ya gitu. Jadi teman-teman, yang baik diambil, apa yang aku sampaikan tadi yang baik-baik diambil, yang nggak baik tinggalin aja gitu ya. Semoga ada sedikit kebaikan lah yang apa yang aku sampaikan pada kali ini. Oke, makasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai bertemu di video berikutnya. Oke.